terjun di industri event berangkat dari talent dulu. Dari talent, dari MC, dari, host radio, TV-TV gitu-gitu, TV lokal, TV nasional, sempet tapping-tapping lah tapi ala-ala gitu. Terus kenapa ke event, karena gue dulu ngerasa ini kayaknya dunia talent udah apalagi sih yang gue cari gitu, udah mentok untuk pada fasenya gitu. Fasenya tuh Iya. kayaknya udah deh udah segini, segini doang gitu. Akhirnya Hmm. yang lucunya gini Om, kalau dulu waktu masih MC gitu, karena gue udah jenuh gitu ya, eee Om nggak usah MC deh, gue jadi kru aja gitu. Belajar event-nya bahkan dari situ, dari bener-bener Oh. nge-kru, dari bener-bener dari bawah karena gue pengen tahu prosesnya. Industri kreatif ini nggak akan mati karena brand tetap butuh pasti akan membakar biaya marketing. Contohnya kecil gini deh, eee eee, produk kategori air mineral aja. Air mineral itu mungkin market share-nya aku yakin dalam 1 tahun lebih dari 20 triliun, aku yakin, ya kan. Itu baru ngomongin, industri, air mineral. 200 triliun bayangin aja, satu industri, satu produk kategori market share-nya segitu, dan mereka pasti buang minimal 5%, 10%. Oke. Sementara kalau teman-teman, pemahamannya gini, teman-teman berpikir dari produk kategori produk kategori gitu, ritual produk kategori itu pemahamannya gini, kayak teman-teman bangun tidur sampai pejam mata, di situ ada produk semua. Oke, dan mereka butuh promosi, mereka butuh publikasi. Market share-nya tuh gede banget, triliunan. Industri kita kreatif event ini sebenarnya udah kayak ladang emas atau ladang batu bara gitu, bukan ratusan miliar. Duit yang dibakar di situ itu triliunan. Jadi ingat ya, brand itu adalah persepsi. Persepsi. Ya, brand itu adalah, nama yang punya makna yang mengandung sebuah persepsi. Aqua bisa laku keras, padahal jualan air putih, sama-sama air putih, kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah tanya, bener nggak dia dilahirkan dari pegunungan. Nah, branding dia apa, cara kerja dia ngebangun persepsi tadi, ini cara brandingnya karena dia mengkampanyekan bahwasanya nih Aqua, air putih yang gue jual itu lahir dari air murni pegunungan. Itu yang dijual oleh Aqua. Oke. Nah, kenapa, teman-teman apapun itu bisnisnya harus membangun brand itu kita lahirkan dulu sebuah persepsi. Podcast Media Informasi Industri Event Obrolan menarik penuh cerita Di balik layar kami berkarya Jangan aku pekerja event Kalau belum nonton di The Podcast Oh Halo Eventers, selamat bergabung di In The Podcast, sebuah media inspirasi industri event bersama gue Joy dan teman gue Gue Sam. Siap. Om Gue. Sinai. Thank you. Asik. Akhirnya dalam hidup gue masuk TV nih. Masuk TV. Nah kita yang alhamdulillah kita yang alhamdulillah udah pasti ini Aduh. berat nih dapetnya berat. Nih, Amin, Tantangannya ya juga Allah. berat ngundang beliau Sam, suruh kemari Sam. Makasih Om udah diundang. ini orang penting buat perusahaan ya. Anjir, ampun. Buat semua ini lebihnya. Iya. Semua ke skupannya tuh lebih luas nih. Anjir, ya Allah amin ya Semua Allah. emang Doanya. peruntukannya untuk itu. Ya. Tapi belum ngomong ke situ Sam, kita ya yang ringan-ringan dulu lah. Siap. Sebenarnya Om. kita ngebahasnya simpel sih ya. Iya. 3 poin doang tapi bisa menjabar kemana-mana nih Sam. Oke. Gua sempet pengen ngulik yang ini nih Sam, brand fundamental. Nah, ini penting, tapi gua nggak mau ke situ dulu. Oke. Sebelum gua nggak mau ke situ dulu, ya nggak Om? Siap, Ya? saya ikut aja. Oke ya. Nah, ya biasalah kita storytelling dulu. Siap. Dari mana awal mulanya? Ya. Om Sinai Oke. terjun ke industri event khususnya gitu Om. Oke. Ini gue ini. Oh ini nanya ya. Santai yang kalau gugup minum rokok silakan. Wah, Siap. orang udah biasa ngadepin ribuan orang. Iya. Brand besar lagi ya kan. Demo dong gue. Makasih Om, teman-teman Indo Podcast. Thank you banget udah diundang. Walaupun gue juga tadi mikir gue apa yang mau gue sampaikan sih. Kayaknya nggak ada sesuatu yang menarik di hidup gue gitu. Tapi insya Allah lah karena niatnya bagus ya. Saya semangat untuk berbagi dan kesini gitu. Dan makasih juga udah ngundang saya manusia yang nggak seberapa ini sih. Kalau kata orang Melayu nih apa lawak nih wak gitu.
Nggak macam Nggak tuh ada sebenarnya. nggak ada bapaknya apa lawak nih, Nggak gitu. macam tuh sebenarnya. Macam Ya itu ya ya juga ya. lah Ya. kan. Iya. Oke, tentang gue. Iya. Ya nama gue Sinai anjir. Ya nama saya Sinai, betul. Saya nih makasih banget Om Kris, teman-teman Indo Podcast yang diundang ke sini. Walaupun tadi juga nanya nih gue diundang atas atas kategori apa nih Om gitu. Ya karena habis gue di event organizer di industri event, ya kita ngomongin tentang event tadi ya. Thank you banget udah Iya. diajak sini, udah ajak bergabung. Kalau pasti juga teman-teman juga bingung nih siapa sih manusia yang tak seberapa ini. Aduh. Walaupun saya yakin para wanita nengoknya kok ganteng kali mas-mas itu gitu kan. Aduh. Iya. Oke. Pakai bipet tadi ya. Ya, masuk. Ini buat pemulaan ya. Ya, nama gue Sinai, gue Sinai, direktur di Sinai Karya Untuk Bangsa. Namanya berat ya. Jadi sebuah event organizer sekaligus juga salah satu brand konsultan gitu. Yang dulu sebelum Sinai itu sebenarnya gue juga secara pribadi itu jadi ya gitulah dipercaya kebetulan alhamdulillah in-house atau dipercaya beberapa brand-brand nasional untuk jadi konsultan. Walaupun sampai sekarang juga masih sih, tapi nggak banyak, tinggal 1, 2 gitu. Karena keterbatasan waktu gitu. Nah itulah Sinai. Kalau Sinai sendiri ya event organizer kalau Sinainya. Tapi kalau di guanya ya salah satu brand konsultan gitu ya bisa disebut ya gitulah ya. Makanya kemarin suka dan menarik ketika diajak ngobrol, "Ih, kita ngomongin brand fundamental aja Om, biar seru teman-teman biar tahu gitu." Kalau teman-teman IO mungkin banyak banget yang lebih expert, lebih senior. Terus saya kan kalau di Jakarta kayak pendatang baru nih, baru baru after Covid buka kantor lagi di Jakarta. Tapi sebelum Covid udah ada di sini sebenarnya. Oh. Gitu. Sebelumnya di Dulu kantor kita di Menara 1 di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Ya 501 sorry 805 Kelapa Gading Menara 1. Bos. Oke. Dulu. Tapi latar belakangnya sangat menarik, San. Iya. Latar belakangnya itu menarik. Dari mulai penyiar radio, Oh iya. dari MC, Ya, itu ya. bagi apa ya, satu kesatuan tuh dari di industri event tuh. Ya, Yang ya. berhubungan dengan talent segmennya sebenarnya. Yes, Ya, yes, bisa yes. terjun ke itu gimana itu? Nah, menariknya Ke gini penyiar nih. radio lagi. Ya gue tuh kalau mungkin awal karir hidup gue dalam sepanjang hidup sejarah gue, Heeh. pertama awal karir gue tukang bakso, asik. Serius. Serius Jualan ini? bakso, serius. Serius? Kemudian dulu lah masih kuliah bandel-bandelnya sempat siaran di radio. Terus sebenarnya punya 2 nama teman-teman kuliah, teman-teman ini tuh kenal gue Sandy gitu, Sandy Sinai. Tapi nama gue tuh Sinai. Asli tuh ya, Sinai. Asli. Karena itu nempel aja gitu. Heeh. Nah, kalau di radio, kalau dulu ya terjun di industri event berangkat dari talent dulu. Dari talent, dari MC, dari host radio, TV-TV gitu-gitu, TV lokal, TV nasional, sempet tapping-tapping lah tapi ala-ala gitu. Terus kenapa ke event? Karena gue dulu ngerasa ini kayaknya dunia talent udah apalagi sih yang gue cari gitu, udah mentok untuk pada fasenya gitu. Fasenya tuh Iya. kayaknya udah deh udah segini doang gitu. Akhirnya Hmm. yang lucunya gini Om, kalau dulu gue waktu masih MC gitu, karena gue udah jenuh gitu ya. eh Om nggak usah MC deh, gue jadi kru aja gitu. Belajar eventnya bahkan dari situ, dari bener-bener ngekru, dari bener-bener dari bawah karena gue pengen tahu prosesnya gitu. Proses perjalanan ini ya, Iya. awal meniti karir. Iya. Gitu. Yes. Tuh. Tadi tukang bakso. Anjing. Serius? Ya saya pernah. Bakso pernah. dorong apa bakso stay? Dulu tuh gue tuh gini, gue salah satu orang yang dari dulu pengen memanage diri gue tuh sesuatu yang apa ya, gue tuh nggak pernah mau kerja sama orang gitu. Oh. Apapun itu pasti gue pengen Sendiri. gitu. Jadi memulai usaha bener-bener saya istilahnya sama Pak, kita nih bukan pewaris tapi kan bahasanya klise banget ya. Gitu, tapi poinnya adalah apapun itu proses itu harus dilewatin, sama juga ketika di industri event. Jadi karena gue pengen tahu karena pengen tahu gimana itu bisnis, gue sempet tuh walaupun gue udah punya karir, udah punya duit bahkan, tapi gue sempet tuh, oh kayaknya karir gue tuh pernah ada satu momen karir gue tuh kayaknya enak gitu, dapat duit gampang gitu, tapi
gue bilang ini ada yang salah nih gitu. Iya. Gue tuh sempet tuh banting setir bener-bener jualan bakso, bukan jualan sendiri lagi, ikut orang dulu pengen belajar, dorong gerobak gitu, pengen tahu nih bisnisnya kayak mana. Begitulah, eee, pola pikirnya waktu itu ketika pengen banget jadi pengusaha. Nah, Oh. akhirnya banyak belajar lah, justru ya banyak belajar dari hal yang kecil kayak gitu, sampai sekarang pun juga saya masih banyak belajar. Nah, kayak gitu, nggak menarik ya? Menarik. Anjir. Justru ini udah Nggak menarik anjir. bisa Aduh, bisa menyesal Anda, bisa menyesal jadi Anda ya. undang saya ya kan. Justru kan orang Menyesal gitu ya taunya, kan. Ya kan? iya, orang taunya sini sekarang Aduh anjir. enak banget hidupnya ya, naik ini, naik itu, bawa ini, bawa itu. Tapi kan di balik itu orang kan Astagfirullahaladzim. jadi tahu nih latar belakangnya Astagfirullahaladzim. apa. Ternyata kan eksplorasi. Ini eksplorasi bukan yang hal-hal gaib, Sam, yang nggak berhubungan dengan klinik, Iya, iya, dengan Iya, iya, iya. bukan. Ya, Ada pembelajaran tuh gitu. Iya, bener. Prosesnya itu pembelajaran, ya bukan jadi jurusan. setuju kali sih, penting sih Iya, kenapa penting, gue penting. sampaikan itu. Heeh. Tapi teman-teman ini rada gaya dikit. Iya. Walaupun gue jadi tukang bakso, gue berkarir di bisnis itu sampai capeknya gini. Gue pernah jadi ketua umum HIPMI, Wow. Pengusaha Muda Indonesia. Tapi masih BPC waktu. Tapi untuk jadi BPC itu bukan hal yang mudah gitu. Di Iya, Batam jadi iya. ketua pengusaha muda HIPMI itu, himpunan pengusaha muda itu bukan hal yang mudah. Sampai sekarang pun saya juga masih kejabat sebagai sekretaris umum BPD provinsi, Provinsi. Kepri gitu. Tapi artinya apa? Ya berbisnis kayak gitulah, bukan karena kita berada di mana, tapi karena kita memang mau menikmatin prosesnya. Cie, Nah, walaupun sekarang belum jadi apa-apa juga, Pak. Alah, udah menjadi sesuatu. begitu. Kalau Amin, udah amin, 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 amin. ada di himpunan Ya, ya, ya. itu udah pasti Ya, sesuatu. ya, Baik. dia sekarang alhamdulillah minimal punya kantor, punya Ya, Herli, karyawan, ya kan. Herli cuy. Di balik kata bakso itu ternyata tersimpan berlian yang harganya Aduh, lumayan. amin ya Allah. Mengandung karakter Proses sih. luar biasa. Nah, Proses. itu proses. Ya, ya, Ya ya. kan bagaimana Setuju. berlian itu dipoles lagi, Ya. tunggu tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya akan Ya. menjadi mahal. Ya. Begitupun ilmu kan, semakin lama Yes. kita poles semakin mahal. Nah, jadi Setuju gitu. banget. Kok serius banget gitu ya? Diperlemah aja. Seolah-olah dia sebenarnya MC tolol, apa tolol itu kan nggak pinter aja. Itu aja sebenarnya sih. Astagfirullahaladzim. Ya, Semoga kita saya sih nggak takabur ya. tolol lah. Guys, semoga Anda terinspirasi ya. Pokoknya kalau jadi pengusaha, mulai dari nol. Jangan mulai dari atas. Nggak tahu prosesnya, nggak nikmat loh. Iya. Prosesnya penting ya. Betul, Om Proses saya. itu penting. Oke, apalagi ya? Apalagi banyak. Tadi setelah Jangan buru-buru, dia pengennya buru-buru. Setelah Eh. MC tuh cuy, katanya kan Ya. setelah jadi MC dia stuck tuh. Oh, oke. Yang tadi cuy. Oh iya. Eh. Start gue coba berpikir apalagi ya. Apalagi ya. Ya, ya. Menarik sih. Ini menarik sih karena industri gue adalah event organizer. Jadi mungkin kalau kenapa Sine masih bisa bertahan dan alhamdulillah adalah dipercaya beberapa klien-klien kita sampai sekarang yang alhamdulillah Iya. masih bertahan. Ya, mungkin salah satu impactnya gitu tuh dulu karena gue dulu berangkat dari talent. Oke. Itu akhirnya budaya itu ketika Sine itu eksekusi event, gue tuh punya feel-nya gitu loh. Gitu. Jadi gue pernah ngerasain jadi talent, gue pernah ngerasain jadi show director, dan ketika create sebuah event sendiri pasti value-nya tuh beda. Pasti event itu ya kalau bahasa gue sih dan bahasa klien gue ketika Sina eksekusi rasanya tuh beda. Rundown bisa sama, tapi eksekusinya itu kata mereka sih begitu gitu. Iya. Karena ada value-value yang menarik yang kadang itu ya karena industri kita kreatif, kalau ngomongin kreatif nggak ada batasnya, pasti teman-teman juga lebih kreatif. Tapi ada sesuatu yang mungkin kayak rohnya atau jiwa atau soul-nya sebuah event tuh jadi kelihatan berbeda karena gue berangkat dari MC. Nah, kenapa dulu waktu MC itu waktu nge-MC terus akhirnya gue mutusin, kayaknya udah nggak seru nih MC nih. Karena waktu itu gue masih bujang. Ya lumayan lah istilahnya untuk gua punya manajer, punya apartemen, hidup enak ala bujang, pacar bergonta-ganti lah. Itu tuh udah menemuin itu gitu kayaknya kayaknya nggak seru deh. Tapi gue tahu gitu, ini MC mau sampai di mana gitu. Akhirnya ketika ditawarin MC, Om, MC langsung nggak usah Om, gue jadi LO aja gitu. Nggak usah Om, gue jadi show director aja deh. Gue jadi kru aja deh gitu. Lebih seru kayak gitu. Tapi proses belajarnya di event tuh di situ. Gitu. Nah gitu. Ternyata gue bisa narik kesimpulan nih Sam. Kenapa dunia MC ini bisa menjadi latar belakang yang sekarang Om Sinai jalanin
Karena ada kaitan erat sama brand-brand yang pernah Om Sinai present gitu. Iya. Tapi entar Ah, dulu, nggak ngomong ya ke ya situ ya. dulu Om. Ya Kita ya. ini dulu lah, Ya ya. talking dikit Oke, aja kan. siap. Nah, tadi Iya. kan ngomongin kreativitas nih ya. Ya ya ya. Seiring perkembangan zaman ternyata muncul nih Ah, teknologi AI nih. ya ya ya, oke. Nah, itu menjadi ancaman apa menjadi suatu Teknologi ya tentang AI ya. keuntungan buat kita sebenarnya? Di industri event ya? Iya, yang Mungkin lagi saya happening nih. ya ya ya, saya mungkin, lihatnya secara makro aja ya. Oke. Anjir, betul secara Oke. makro. Gua Oke, oke. demen. Eee, Oke. karena ngomonginnya teknologi, Iya, jadi, iya. teknologi itu menurutku bukan ancaman ya. Oke. Teknologi itu sesuatu yang memang kita harus buru-buru, beradaptasi masuk ke situ gitu. Untuk industri kreatif, kreatif itu kan nggak punya parameter gitu. Tapi kalau bicara teknologinya, saya Hmm. sepakat kita harus adaptasi, dengan teknologi tersebut. Kalau kayak dunia marketing tuh begini nih, aduh rada berat dikit nih nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru ini yang kita Ya ya? tunggu-tunggu ini. Aduh berat nggak nih? Nggak apa-apa ya? Nggak Oke. apa-apa, nggak apa-apa. So Anjir. nice, so Ya nice. ya. Semoga teman-teman nggak jenuh ya, tapi ini penting. Jadi terkait industri, dari, sebenarnya nggak cuman industri nggak sebenarnya nggak cuman teknologi, nggak cuman apapun. Kalau dalam, keilmuan saya bukan keilmuan ya, pemahaman saya tentang, waktu kalau seandainya saya dibayar jadi sebagai sebagai salah satu konsultan gitu, ketika menghadapi hal kayak gini, saya sampaikan gini, kita ini berada di ruang disruption yang dahsyat banget. Oke. Nah, disruption-nya tuh banyak. Kalau disruption itu kan pemahamannya kayak gini nih, disruption itu sesuatu pola atau sesuatu sistem yang merubah, bukan merusak ya, merubah semua yang ada gitu. Gangguan ya? Bisa dibilang Eee, gangguan? bukan gangguan, tapi disrupt itu, merubah, ekosistem kehidupan lah, mungkin Hmm. kalau simpelnya gitu ya, merubah Ah, semuanya lah, Iya. tatanan iya, iya. hidup ini berubah gitu. Betul. Nah, salah satunya disruption sekarang itu teknologi, ya kan. Mungkin kalau saya gambarkan begini, waktu zamannya mungkin Gojek muncul segala macam, Iya. teknologi lahir, kita nih orang-orang yang kaum ya milenial gitu, awalnya pasti step-nya dengan itu gitu. Waduh, teknologi ini apa nih, barang apa, benda apa gitu. Tapi berjalannya waktu, siapapun yang jadi pemenang di situ, ya dia harus adaptasi gitu. Kalau buat orang teman-teman yang nggak adaptasi, pasti akan kalah dengan disrupt ini. Karena disrupt itu ya solusinya ya satu, adaptasi gitu. Iya. Terkait dengan teknologi tadi ya persis, Hmm. siapapun itu, apapun teknologi yang muncul, apapun disrupt yang muncul ya hanya satu, nggak ada cara lain. Disruption itu ya solusinya hanya, eee, kita harus menjadi beradaptasi dengan disrupt tersebut. Terkait dengan AI segala macam ya itu kan kategorinya teknologi. Padahal disruption industri marketing lagi, industri kita nih, Iya. ya industri event dan semuanya, semua ekosistem tentang hubungannya dengan bisnis ini, kita tuh di masa masa disruption. Kalau dulu ada Covid disruption, semuanya berubah. Kemudian ada Krisis PPKM moneter lagi. tuh ya. Iya, disruption persis persis. Disruption tuh kayak kayak krisis moneter gitu, Iya, semuanya iya, iya, berubah iya, gitu, iya. semuanya Oke. menghancurkan, semuanya tatanan hidup ini berubah dari seperti kebiasaan kita gitu. Mau nggak mau harus terima ya? Harus terima dan cepat adaptasi gitu. Oh. Adaptasi, betul, betul. Nah Oke. nah terkait tadi pertanyaan kan teknologi ini terlalu lebar nih jawaban gue nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kan kita Iya iya iya. punya sudut Oke, pandang yang poinnya berbeda begini nih. teman-teman, Heeh. kita ini berada di zaman di zaman disruption. Disruption itu pemahamannya adalah sesuatu yang merubah semua tatanan ekosistem kehidupan. Iya. Baik itu bisnis, karena kita ini podcast adalah inspirasi tentang industri event, ya terkait dengan bisnis, kehidupan segala macam, kita harus ikut berubah, kita harus ikut beradaptasi, Bro. Wajib. Nah, Yes. kalau satu disruption aja mungkin teman-teman inget nih kayak Covid gitu, satu disruption aja Covid itu merubah semua tatanan. Mhm. Iya, Nah, betul. kita ini bisa dikategorikan kalau kemarin ada Covid disruption, kemudian ada apa lagi, ada teknologi disruption, sekarang AI lagi disruption. Ada lagi kalau menurut gue satu ancaman yang paling besar disruption yang sekarang nggak bisa harus cepat beradaptasi justru malah generasi Oh, YZ ini. iya. Ini Oh. gokil, Bro, karena generasi YZ kenapa ini generasi yang paling harus dikalahkan, karena generasi ini populasinya sekarang tuh lebih dari 70%, bahkan udah mau 70% Iya, dari iya. populasi kehidupan kita. Oh. Teman-teman bayangin aja, kalau kita nggak beradaptasi dengan disrupt yang tadi, baik Ah. bisnis, baik industri, baik kreativitas, bayangin aja mereka itu akan menguasain populasi kehidupan kita. Nah, teman-teman bayangin aja mungkin kalau, teman-teman yang pernah berhubungan dengan teman-teman YZ, Iya, iya. berbeda banget, Bro, budayanya itu beda Iya. banget.
Nah, kalau kita mau jadi pemenang, mau nggak mau ya harus nyemplung ke situ untuk ngomongin bisnis sustainability-nya 5-10 tahun ke depan. Karena 5-10 tahun ke depan, mereka akan menjadi penguasa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bro. Nah, itu karakter OEG itu seperti apa tuh, Bang? Karakter Karakter generasi generasi WZ itu. iya. WZ itu bisa dikategorikan dari usia. Kalau WZ itu kan ya Dia anak-anak. dia tuh sikapnya bagaimana, Oh, oke. sifatnya Oke, bagaimana oke, oke. gitu. Oke, menarik ini. Orangnya bagaimana gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau dalam bisnis atau dalam apapun itu kita mau menangkan kan tadi kaitannya bicara Iya. tentang industri event ya. Kita mau menangkan market seperti apa ya. Eh jadi mau generasi apapun itu kita harusnya gimana cara memenangkannya gitu kan. Iya. Jadi kita harus berangkat dari behavior atau perilaku Perilaku ya. si Hmm. disruptor besar ini. Hmm. Waze contohnya. Ya anak-anak Waze nih bro, contohnya gini nih, hal kecil aja kita lagi ngomong nih, lagi serius, dia bisa gini nih. Jangan lu pikir dia tuh lagi nggak nyatet atau apa, atau main handphone gitu. Iya, iya. Bisa jadi dia lagi nyatet, memang behaviornya kayak gitu. Oh Iya, iya, iya. behaviornya itu. Terus contohnya anak-anak behavior, contohnya nih, kita kan industri kreatif nih. Contohnya gini, bicara tentang marketing, brand marketing gitu. Ya lu nggak bisa jualan sekarang itu orang beli, anak-anak Waze nih, orang beli, contohnya kita bikin konser nih. Ya. Bahkan orang datang ke konser itu bukan karena artisnya, gue pastikan itu. Oh. Tapi kalau teman-teman main konser, sebuah event konser terus yang lu jual artisnya, Ya. gue pastiin ya orang datang karena artisnya mungkin sekian persen. Iya. Mungkin 30 atau 40% something atau 50 lah biar seru lah. Tapi teman-teman harus pahamin bahwasanya orang-orang dari situ itu karena behavior, karena perilaku konsumen. Jadi kadang orang nonton konser bukan nonton artisnya, karena mereka datang karena Euforia. hiporia, kalau mungkin Euforianya ya. karena FOMO-nya, Iya. karena Oh. orang sesuatu yang gua kalau nggak ke situ, ini Ya. anak-anak ngomongin Gen WZ, Iya. gua kalau nggak ke situ ketinggalan zaman deh, padahal dia nggak tahu Pak itu artinya Ya, siapa Pak. iya. Oh iya Contohnya benar. kayak merchandising yang dipakainya dia nggak tahu Nggak bandnya tahu itu. siapa. Iya. Masuk akal sih, masuk akal. Bener, make sense. Kayak gitu. Jadi harusnya apapun bisnisnya berangkatnya dari behavior, dari perilaku konsumen. Berarti di acara-acara band begitu banyak ya. Ada Betul. kemungkinan. Pasti. Jadi dia tuh nggak lihat, wah ini band apa ya, nggak peduli gua. Peduli. Yang penting gua ke bawah. Iya. Makanya Euforianya. harusnya event-event itu atau kalau misalnya kita ngomongin promotoran yang dijual itu oke artisnya, let's say artisnya pertama. Yang kedua harusnya kita bikin experience yang mereka itu gimana caranya ngebangun sebuah isu buat teman-teman karena berangkat dari behavior perilaku konsumen, gimana kita ngebangun isu, gimana caranya kita bikin konten yang persepsi yang kita bangun itu, oh nih kalau gua nggak datang ke event itu kayaknya gua ketinggalan deh, gua nggak up to date. Kontennya harusnya itu. Gitu. Bukan artisnya bla bla enggak. Harusnya. Oh ini yang diambil nih ya. Yes. Ini yang diambil. Harusnya. Kenapa? Karena kalau ngomongin fan base artis bisa kita hitung. Iya, iya. Pakai ini sekian bisa kita hitung. Tapi teman-teman bisa bayangin kalau di situ kita ciptakan sebuah value yang tidak melulu ngomongin tentang artis. Iya. Lu ke situ ya begini, gimana caranya anak-anak behavior, contoh kecil ini ide kreatif yang simple yang nggak perlu mikir lah. Oh kalau dulu ini harus banyak spot foto contohnya kayak gitu. Orang kan spot fotonya Oh gitu. iya. Iya bener. Kreatifnya gitu. Cuma spot foto juga jangan hanya foto flat gitu, jangan dong Iya, gitu. iya, Tapi kita ciptakan experience yang kita jual tuh experience apa yang kan ada di situ di konser itu. Kebayangin aja contohnya gini, konser artisnya A gitu. Anggaplah siapa Bernadia gitu. Bernadia ini kan anak-anak WJ nih. Anak-anak WJ itu kan parameternya kan Bernadia, Face, India ya kan. Terus kita datangin itu nih contohnya. Tapi kalau konser doang ya udah mereka nonton itu. Tapi bayangin aja kalau di situ tiba-tiba kita ciptakan ya simpelnya mungkin sesuatu yang membuat mereka itu tertarik di situ ada whatever lah, biru jodoh contohnya kayak gitu, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jelek banget tuh idenya, biru jodoh gitu. Tempat nongkrong, tempat nembak atau tempat berekspresi, tembak pacar lu di sini gitu kan, di event ini contohnya kayak gitu, tembak pacar lu gitu. Tuh, Contohnya banyak itunya lah ya. Bernadia, gue suka sama lu anjing gitu. Itu jadi kan. Betul enggak. Gua nangkep. Contohnya. Contohnya aja misalkan dari konser yang titelnya A atau ke titelnya B, sebenarnya band-bandnya isinya sama aja. Iya. Tapi ada magnet yang nge-guide si YZ itu untuk datang ke venue Betul. itu. Yang Masuk. akhirnya begini. Iya. Jadi Vibes-nya mungkin bisa itu. Ya. Ada inovasi baru nih karena industri kreatif jatuhnya
Ya tadi diselingin itu siapa tahu jadi ada biro jodoh di sini. Iya, contohnya Ini gitu. contoh, Tapi contoh. kalau biro jodoh kan generasi Iya, kita ya, tapi contoh. milenial kan Oh, sorry, anak-anak YZ mungkin iya. bukan itu ya. Mungkin jadi kalau gue sih pemahaman gue gimana caranya nargetin market. Gue nggak bicara usia, gue nggak bicara generasi, tapi gue bicara behavior, gue bicara perilaku konsumen. Gue berangkatnya dari situ. Berangkat perilaku konsumen, anak-anak target market gue YZ itu ngapain sih kebiasaan mereka? Oh, update. Ngapain mereka sih? Oh, konten. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Konten kan tentu nggak ya kalau ngomongin YZ ya DR-nya harus turunkan dari situ, kegiatannya apa, terus mereka lagi suka apa, kemudian ngapain sih mereka untuk mereka berupdate diri. Ingat, jangan salah, teman-teman behavior anak YZ nih bahkan surveinya juga ada. Dia Oke. nonton konser internasional, bahkan dia rela loh, ngutang rela loh. Gitu. Dan everything karena dia memang harus ada di situ gitu. Kayak gitulah. Iya, Ya, iya, ya. iya. Sepakat sih Om, karena apa ya, suatu hal yang memang sebenarnya ya balik lagi insight ke sosial media yang mereka punya ke akun misalkan Ya. buat status, update status lah Ya. gitu. Wah, Ya. dia dateng loh nonton ini. Iya, Wah, ada betul. suatu kebanggaan gitu. Momen, Betul, momen. Iya, momen. momen. Tapi Nonton padahal bandnya nggak Bruno tahu Mars, juga nonton gitu. Itu. betul, setuju, 1, 2 lagu yang ditahu kan gitu. Padahal nggak tahu kadang Oh, lagunya itu, apa iya. gitu. Ya itu tadi pengaruh FOMO tadi gitu Ya, bisa mungkin. ya. Tapi ada juga ya apa namanya? Sesuatu hal yang bisa kita angkat di situ, Om. Ya. Contohnya ini berkaitan nih sama dunia event Ya. di pandangannya Om Sinai sendiri, arah event ini ke depannya akan seperti apa sih? Oh, menarik sih itu kalau Heeh. pertanyaan. Industri event ya khususnya. Iya, industri event ya. Heeh. Jadi gini, teman-teman, ini pemahaman gue ya. Mhm. Industri ini nggak akan mati kecuali kiamat. Ini Hmm. baru akan selesai. Yoi. Kenapa bisa gue Oke. bilang begitu? Kalau teman-teman bayangin nih, kita duduk di sini aja kita ada berapa brand nih? Karena kita ngerokok Ya. ya, ada beberapa brand rokok lah, brand kategori rokok gitu. Kita ngomongin produk kategori rokok contohnya. Produk kategori rokok kan juga ini terbagi-bagi, ada kretek, ada Iya, filter, betul. ada yang lainnya lah ya. Kita ngomongin brand kategori male gitu contohnya. Produk kategori male aja market share-nya di Indonesia, kalau nggak salah saya contohnya produk salah satu male yang terbesar di Indonesia lah, dia ngasih pajaknya aja mau 50 triliun ngasih pajaknya aja. Pajak Itu ngasih penghasilan semua. pajak cukai, Oh, cukai. Oke. kalau nggak salah itu satu brand, ya kan. Nah, teman-teman bisa bayangin aja produk kategori rokok kategori male ngasih pajaknya aja segitu, dan teman-teman bayangin aja kalau revenue-nya kan berarti lebih dari itu. Iya. Oke, oke. Oke, dan teman-teman bayangin aja, dia buang aja lah seandainya 10% dari market share mereka. Hmm. Itu baru ngomongin rokok. Iya, berrokok nih yang Berrokok. akhirnya Ya. cukainya itu hasilnya bisa dialokasikan Ya. ke kesehatan ya. Ya, contohnya kesehatan lah, jangan bahas rokok lah. Kita larikan lah. Contohnya air mineral ini terlalu ekstrim soalnya. Ekstrim. Kita kan edukasi. Dirubah, ya, dirubah. Edukasi. Pajak rokok, Iya, iya. buat pajak kesehatan. Iya, iya, Kita rokok iya. membunuhmu, tapi Iya, pakai tetap untuk aja beli. Nah, Nggak industri apa-apa, event nggak mau apa-apa. kemana, sampai seberapa gue bilang industri kreatif ini nggak akan mati. Karena brand tetap butuh pasti akan bakar biaya marketing. Contohnya kecil gini deh, produk kategori air mineral aja. Air mineral itu mungkin market share-nya aku yakin dalam 1 tahun lebih dari 20 triliun, aku yakin. Ya kan. Itu baru ngomongin industri air mineral. 200 triliun, bayangin aja, satu industri, satu produk kategori market share-nya segitu. Dan mereka pasti buang minimal 5%, 10%. Oke. Sementara kalau teman-teman, pemahamannya gini, teman-teman berpikir dari produk kategori, ritual produk kategori gitu, ritual produk kategori itu pemahamannya gini, kayak teman-teman bangun tidur sampai pejam mata, di situ ada produk semua. Oke, dan mereka butuh promosi, mereka butuh publikasi. Market share-nya tuh gede banget. Triliunan. Industri kita kreatif event ini sebenarnya udah kayak ladang emas atau ladang batu bara gitu. Bukan ratusan miliar. Duit yang dibakar di situ itu triliunan. Dan mereka butuh publikasi, mereka butuh promosi, butuh strategi marketing. Nah, mungkin gue produk kategorinya mungkin marketing industri ya. Di situ kan marketing ada advertising, ada event, brand activation event segala macam. Di industri ini nggak akan mati kecuali kiamat. Market share-nya itu triliunan. Ya. Nah, kalau seandainya bisa sustain atau enggak ya tergantung si perusahaan itu, gimana dia bisa memenangkan di situ gitu. Jadi kolaborasi apa ya? Gue pikir ini nggak akan mati gitu. Sampai kapanpun nggak akan mati industri kreatif khususnya di dunia event ini. Tapi
PR-nya adalah gimana kita mempositioningkan perusahaan kita, industri kita ini kita berada di mana gitu. Iya. Tapi kalau ngomong industrinya gue pastikan ini nggak akan mati. Ini Iya. triliunan nih, industri kita nih triliunan. Tapi kalau kita nggak bisa, Adaptasi lagi ya, balik lagi. iya itu kuncinya sebenarnya di situ. Kalau kita nggak mahamin Adaptasi market lagi. fundamental dan adaptasi dengan disruption ini, Ya, ya oke. pasti mungkin ketinggalan lah, mungkin Iya, ya, bukan pasti, mungkin ketinggalan lah. Contohnya si YZ tadi ya, kenapa bela-belain harus datang bahkan sampai pakai riba digital ya. Ya, 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 ya. Dia datang kan gitu karena ya itu tadi, mau nggak mau gua harus ini nih Heeh. perjuangkan dalam tanda kutip karena vibes-nya menurut dia Heeh. jadi inside story Ya. sosial medianya mereka gitu. Yes. Tapi industri event ini kan kita nggak ngomongin cakupannya yang segmented ya, yang dari LED atau yang lain dan sebagainya, tapi kita cakupannya yang ngelebar gitu kan. Yes. Nah, ini nih Bukan segmented. ngomongin produk kategori tadi ya. Iya. Kalau mungkin teman-teman tanya ke gua, "Om, gimana harusnya bisnis ini Heeh. berjalan?" gitu. Nah, tadi kan gua ngomongin industri marketing. Marketing situ kan ada advertising, ada iklan, ada production house, ada OOH, ada event kategori di situ. Nah, kalau teman-teman nanya, "Gimana Sine bisa bertahan?" Atau teman-teman bisa bertahan? Nggak mungkin kita main di situ semua. Ya. Kayak independen nih jagoannya production, semua serba Oke. kayu contohnya. Ya udah, fokus produk kategorinya kita harus mempositioningkan kita main di mana gitu. Oke. Wajib itu, karena kalau lu ngabisin semua, akhirnya nggak akan tercipta sebuah brand yang bagus, mengingat kita nih siapa gitu. Kalau gua clear, kalau kita Sine itu event organizer, IO, ya kan, yang foundernya, yang ownernya gua paham tentang branding, bedanya di situ. Oke. Makanya Konsultan. insya Allah masih ada ruang-ruang buat kita lah Ini gitu. arah Astagfirullahaladzim. di bidang konsultan. Ini praktisi Konsultan. Sam. Aduh, enggak lah, Praktisi enggak tapi lah. bukan praktisi magic. Iya, iya, enggak lah. Praktisi ya goin. Ini Enggak lah. real. Iya. Kenapa ngomongnya angka-angka? Iya. Ternyata pas ketika kita tadi ngobrol-ngobrol, oh ternyata ngobrol sama doi itu udah masuk ke rekening sebenarnya harusnya. Harusnya ini Aduh, enggak lah. Enggak lah. rekening. Daging. Itu orang Daging lah, ya. itu orang. Konsultan, kenapa konsultan itu ternyata ngomong aja tuh ada duitnya, ya ternyata kita, Ya, gua pribadi aja baru sadar ya, oh ternyata ngebacotnya aja tuh bisa menghasilkan ini loh, ya. apa, Kunci-kunci. iya bisa menghasilkan kita tuh untuk mikir, oh iya harusnya ada step-step ini. Nah ini nih ya yang Hmm. akhirnya kita mau bahas nih. Udahlah Hmm. yang event kita udah mulai bisa Hmm. gambar tuh ya, Iya. skemanya seperti apa untuk ke depannya. Bahwasannya event ini ke depannya semakin bukan mengerucut tapi malah makin melebar. Lebar. Kalau Iya. teman-teman yang nggak bisa beradaptasi, ya pasti akan kalah. Bukan kalah ya, pasti akan Iya. ketinggalan. Bukan kalah, pasti akan ketinggalan. Tapi cepat berinovasi, cepat adaptasi, terus pelajari market, eksekusi. Nah, ini kita mulai masuk yang ketiga tadi bagian tadi. Gue pengen nanya brand fundamental itu deskripsinya seperti apa aja sih? Oke, ke Ini situ ya. seru nih, brand Ya, ya, fundamental. ya, ya, ya. Gue yakin Kenapa? sih bercabang nih. Yakin bercabang nih kemana-mana. Aduh, ya, 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 ya. Oke, jadi saya ini nggak pakar-pakar banget lah, cuman kebetulan aja adalah perusahaan-perusahaan yang bisa saya bodohin dan bayar saya dengan mahal sih untuk nanya ke kita, bukan konsultan lah ya, tapi kok secara profesional sih konsul untuk gimana build sebuah brand itu seperti apa gitu. Karena pertanyaan brand fundamental itu bagus sih, menarik sih. Jadi banyak yang jangankan kita orang awam gitu teman-teman, bahkan ada beberapa saya ketemu klien saya pun ngomongin tentang ketika tanya, "Pak, brand Bapak mau bawa kemana?" gitu. Mereka aja masih bias gitu, taunya cuman gini, "Mas, target market gua untuk anak-anak usia sekian 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 sekian," gitu. Oke, apalagi gitu, ini gimana, biar bisa produk kita diterima oleh market. Baru standar begitu doang gitu. Nah, terus kita tanya, selama ini ngelakuin apa aja gitu. Ya kita udah lakuin semua nih, branding, kita udah ngelakuin pasang iklan TV, bla bla semualah. Oke, Bapak bakar berapa duit contohnya kayak gitu kan. Tapi belum achieve gitu. Iya, karena cuman kita nggak chip-chip gitu, contohnya kayak gitu kan. Nggak naik-naik Mas, oke. Terus hal yang paling simpel gue lakukan adalah, Bapak tahu nggak produk kategori Bapak ini mau taruh di mana contohnya. Oke. Itu pertanyaan paling simpel yang saya tanya. Jadi produk kategori itu pemahamannya begini.
hal, nge-build sebuah brand itu, hal pertama yang harus tahu dan paham itu adalah produk kategori dulu. Ya, karena itu kaitannya nanti dengan branding sama brand fundamental yang akan dilakukan. Ngomongin produk kategori. Nah, ini judulnya produk kategori gitu ya. Produk kategori. Nah, produk apapun itu brandnya, kalau dia nggak tahu produk kategorinya, pasti brandingnya akan ngasal. Strateginya pasti akan ugal-ugalan, pasti akan ngawur Ya. dan nggak relate dengan si brand sendiri, nggak relate dengan produk sendiri gitu. Nah, ini saya mencontohkan, saya jujur nih teman-teman harus belajar sama salah satu eh apa ya, salah satu orang yang saya gemarin di Indonesia ini dan saya salut banget salah satu guru kita yang dia mau share ilmunya, tentang branding. Walaupun saya sebelumnya, sebelum kenal beliau dan belajar sama beliau, bahkan saya beli itu karena saya suka belajar. Bahkan saya ikut ikut seminar beliau, tentang branding, walaupun saya sebelumnya memang saya kerja di branding, saya antusias tentang brand itu karena keilmuannya kupikir sama, akhirnya gue belajar. Namanya Pak Subianto, teman-teman harus harus ikutin IG-nya tuh, Pak B itu. Beliau tuh orang hebat yang mau dengan senang hati share keilmuan tentang branding. Nah, Tentang ini branding ya. Oke. tentang produk kategori saya balik ke situ. Ini saya juga mengambil salah satu analogi beliau. Nah, mungkin teman-teman, melihat, produk kategori itu kayak gini, seandainya, apa ya saya analogikan oh gini aja, saya pakai istilah Pak Subi aja deh, Pak Bi aja. Dia mencontohkan begini, kalau teman-teman produk kategori itu gini, ini nanti akan relate enak banget untuk dicerna. Teman-teman, lihat, teh pucuk sama teh botol itu kompetitor nggak? Yes. Kompetitor ya? Kompetitor. Kompetitor ya? Iya. Ya. Nah, produk kategori itu di sini, saya bilang, teh pucuk sama teh botol itu bukan kompetitor, Oke. oke? Teh pucuk sama teh botol, oke, kompetitor iya dalam produk kategori teh. Ya, oke. Tapi teh pucuk sama teh 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 botol sosro, dia kategorinya berbeda. Teh pucuk itu adalah, produk dia ngambil produk kategori retail produk, teh botol itu dia ngambil, produk kategorinya kategori kalau aku nyebutnya HOP ya, hangout place. Dia jualan di tempat-tempat makan, oke. Nah, Oke. teh botol karena dia ngambil segmen produk kategorinya itu adalah HOP atau hangout place, dia ciptakan produknya, develop itu, ya hanya untuk orang makan, oke, pendamping untuk orang makan gitu. Makanya teh botol itu kalau teman-teman pelajarin, dia jualannya ya tempat-tempat makan, makanya lahirlah apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Tapi di balik produk itu dia udah ciptakan tuh, si teh botol itu kalau teman-teman tanpa sadarin, teman-teman tuang dalam sebuah gelas, dia hanya cukup untuk pendamping makan, hanya 1 gelas es teh itu. Produknya segitu. Kalau retail produk kemudian teh pucuk, dia retail produk kategori. Dia memang diciptakan untuk, orang haus. Jualannya di mana? Jualannya di retail, Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Botolnya juga gede, 40 atau 500 miligram, yang memang orang haus. Nah, itu produk kategori itu menjadi hal yang penting untuk ngedevelop sebuah brand. Kenapa? Kalau brand produk kategorinya dia belum clear, dia nggak akan tahu strategi marketingnya gimana, strategi brandingnya gimana. Branding itu nggak hanya branding, packaging, promo, publikasi nggak kayak gitu. Produk kategorinya harus clear. Iya. Lo main di mana? Karena kalau produk kategori kita nggak clear, kita nggak akan tepat itu. Lo bayangin aja kalau tiba-tiba teh botol iklannya di MotoGP kan nggak nyambung, Mbak. Iya. Teh botol ya cukup aja, apapun makanannya minumnya teh botol, brandingnya di meja tempat makan aja, tepat sasaran. Ya produk kategorinya ya untuk pendamping makan tadi yang hangout place. Terus produk kategori si teh pucuk ya tadi retail buat orang haus, jualannya di Alfamart, Indomart. Dia nggak kompetisi. Nah, ini poinnya di situ. Produk kategorinya dia berkompetisi sebagai teh, tapi, dia nggak kompetisi dalam bisnis yang sesungguhnya. Iya, iya. Jadi gini, ini saya tarik mundur tadi kan kategorinya saya jelasin tentang produk kategori, teman-teman harus pahamin apapun tuh Iya. bisnisnya, produk kategori harus Iya. clear dari awal. Ya, gua event organizer iya, ya gua akan main di IO aja, mungkin nggak akan main di vendor. Gua nggak akan Iya. nyediain ini itu. Orang kliennya paham gue sebagai event organizer, tapi IO di sini harus punya value-nya apa. Nah, itu baru gue develop. Mungkin salah satu value-nya ya, kalau buat klien-klien yang udah tahu yang kebetulan gue in-house sebagai konsultan, mereka tahu nih harus pakai sini karena konsultannya dia yang ciptakan strategi promonya gue, contohnya kayak gitu. Iya. Itu mungkin salah satu value-nya, tapi kan nggak melulu tentang itu. Nah,
Apa, tentang jadi kebongkar nih. Nggak Kayak gitu. apa-apa, nggak apa-apa. Enggak, tapi enggak apa-apa. Kenapa kita Nih. menganalogikannya ke sebuah brand? Sebenarnya kan Nah, tadi kita berpikir bercabang, ya. ada kaitannya juga sama industri lighting, Iya. Ya, gitu. ya, Dari ya. situ kenapa kita Oke. analogikannya sebuah brand merek ini ya. Ya, gitu. betul. Jadi brand itu clear dulu tadi yang Hmm. saya bilang, clear dulu produk kategorinya apa. Iya. Setelah itu baru kita ngomongin brandingnya. Karena Betul. fundamental brand itu beda. Banyak yang berpikir brand itu adalah branding, brand itu adalah logo, brand itu adalah packaging, brand itu adalah desain dan lain sebagainya. Itu Brand punya bukan arti itu. yang beda ya. Pasti, bukan arti yang beda. Brand bukan itu. Tadi kan saya bilang branding itu adalah cara kerjanya, brand adalah namanya atau Aqua tadi. Heeh. Aqua itu mengandung sebuah brand itu brand yang baik itu Ya. ketika dia mampu menciptakan sebuah persepsi. Jadi gini, branding adalah aku ulangi berkali-kali nih biar enak nih nerimanya. Branding adalah caranya, ya. Brand itu adalah nama yang mempunyai makna si Aqua tadi. Heeh. Nama yang punya makna tadi itu adalah sebuah persepsi. Aqua itu akan diterima oleh market karena mampu menciptakan persepsi yang di-develop oleh Aqua. Nah, Oke. sekarang aku tanya, kalau lu minum Aqua persepsi lu apa? Kenapa orang minum Aqua? Padahal nih kalau secara produk kategori, secara produk itu isinya sama aja, Pak, gue Sama aja. pastikan. Betul. Air putih juga. Heeh. Sumbernya dari mana kita nggak tahu, Iya. ya kan? Tapi Aqua membangun persepsi apa coba? Kalau dulu. Kenapa lu minum Aqua? Ya karena membangun brand image itu tadi. Enggak. Haus. Persepsinya apa? Haus. Haus, air. Enggak dong. Kenapa orang milih Aqua? Karena persepsi yang ditimbulkan oleh Aqua dari dulu kampanye apa? Aqua, air dari Pegunungan. yes. Tepuk tangan buat Bapak. Pecahan. Akhirnya masuk pelajaran saya ya kan. Itu yang disebut dengan persepsi, Pak. Oh iya. Jadi kampanye jualan yang benar itu Oke. haram hukumnya menjual produknya. Yang kita jual tuh persepsi yang akan kita bangun tadi. Nah, Aqua itu kalau- jualnya apa? Jual oke. air murni pegunungan. Air murni dari pegunungan. Oh, tagline always Coca. Iya, Oh, oke, paham. ngerti kan, ya. Alright. Kalau- Berarti ini Nggak bisa gitu dong, nggak gitu. Kalau Bapak, praktisi itu konseptor juga. Konsepin nih akhirnya kan. ya kalau Bapak udah paham berarti Bapak harus bayar saya. Ini nih perlu nih. Itu brand fundamental. Ini sebenarnya sih Astagfirullahaladzim. bukan Ya keresahan, Allah, ya Allah. sebenarnya ada sedikit ya bukan aji mumpung juga gitu Ya, 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 maksudnya ya. Ya. Nih. Nah, kita in the podcast nih. Ya. Kita bicara in the podcast lah ya. Ya. Kalau dari looks yang Om Sinai lihat ini seperti apa, terus kita harus nge-brandingnya itu kayak gimana nih? Waduh, berat ini. Ayo dong. Aduh, jangan. Mumpung ada praktisinya ya kan. Aduh, Mumpung, jangan, nggak berani gua. Mumpung, bukan Nggak. mumpung. Nggak berani gua, nggak berani. Lu Tapi nggak berani harus lah. gue Nggak, kasih mesti dibayar clue. ini, jadi dibayar. Gue kasih clue aja ya, tapi gue kasih Pokoknya clue. mereka mending lagi. Bukan kasih Iris. clue. Gue kasih contoh kasus aja, Ding. Iya. Contoh kasus nih. Contoh kasus gini. Aku jelasin dulu. Ada Oke. namanya sebuah brand namanya brand positioning. Brand Oke. positioning, ya. Mungkin teman-teman Oke. sering salah paham nih. Oke. Sebelum saya ngomongin brand positioning, teman-teman harus paham dulu brand fundamental yang tadi gue sebutin, Iya, biar nggak ke disclaimer. Karena kalau ini nggak masuk kepikiran dalam bawah sadar kita, yang akan saya omongkan ini nanti berasa berat. Jadi ingat ya, brand itu adalah persepsi. Persepsi. Ya, brand itu adalah nama yang punya makna yang mengandung sebuah persepsi. Aqua bisa laku keras, padahal jualan air putih, sama-sama air putih, kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah tanya, bener nggak dia dilahirkan dari pegunungan. Nah, branding dia apa? Cara kerja dia ngebangun persepsi tadi. Ini cara brandingnya karena dia mendevelop, mengkampanyekan bahwasan nih Aqua air putih yang gue jual itu lahir dari air murni pegunungan. Itu yang dijual oleh Aqua. Oke. Nah, kenapa teman-teman apapun itu bisnisnya harus membangun brand itu kita lahirkan dulu sebuah persepsi. Sebelum melahirkan persepsi, karena pertanyaannya adalah gimana in the podcast, ya. Asik nih ya. Berangkatnya di sini. Oke. Kita harus tahu dulu brand DNA-nya. Brand DNA. Yes, wajib. Oke. Nah, ini nih seru nih. Wajib. Apa tuh brand DNA? Nah, brand DNA itu korelasinya kayak gini nih. Gue coba simpel-simpelkan dulu ya. Astagfirullahaladzim, berat banget. Oke. Tapi tapping nih, ajarin lagi kalau ucapannya benar. Namanya host tolol lo ajar aja. Aduh, ya Allah. Iya. Tapi saya keilmuan saya ini belum pakar. udah. Masih banyak teman-teman yang lebih pakar lagi karena saya disclaimer ini ya. Kalau udah praktisi udah bukan ini lagi. Enggak, bukan praktisi lah. Minimal gini ya. Ada
perusahaan yang mau bayar omongan gua gitu aja deh. Iya, Boleh ya, boleh oke. praktisi boleh ya. Oke, jadi gini, Siap. brand DNA tuh gini, ada turunnya dulu corporate DNA, baru turun ke brand DNA. Corporate DNA, Turun ke brand brand DNA. DNA. Nah, Oke. kalau ini kaitannya besar gitu. Yes. Jadi kalau corporate DNA ini nanti turunnya ke brand DNA yang teman-teman tanyakan tadi. Kalau corporate DNA tuh gini, contohnya, ini saya bahas aja yang anak milenial. Contohnya nggak apa-apa ya kita nyebutin. Contohnya Kalbi Pharma gitu contohnya. Yes. Kalbi Pharma tuh brand corporate DNA-nya, brand corporate DNA-nya itu ya industri farmasi. Informasi. Dia mau walaupun dia mungkin menciptakan produk baju gitu, pasti ada kaitannya dengan kesehatan. Dia menciptakan minuman, pasti ada kaitannya dengan kesehatan karena DNA-nya adalah Farmasi tadi. kesehatan. Kesehatan ya. Ya, bayangin aja kalau Kimia Farma tiba-tiba jualan handphone laku nggak? Enggak. Ya, karena persepsinya Kesehatan. yes, gitu. Udah mulai masuk Bapak-bapak? Masuk. Oke. Oke, sekarang ngomongin tentang brand DNA. Brand DNA in the podcast. Aduh, ini berat ini. Ini nggak apa-apa. Jadi kita bisa banyak. Enggak, gue takut juga salah. belajar. Tapi Nggak apa-apa. gue bahas podcast aja. Kalau kita ngomongin podcast di Indonesia, Heeh. tadi kan ngomongin brand positioning. Teman-teman ingatnya siapa? Pastilah. Kobuser. Deddy. Yes, Om Ded. Om Ded, Deddy Corbuzier. Brand positioning tertinggi di Indonesia nih ekosistem digital ngomongin podcast pasti Om Deddy. Kenapa podcast Om Deddy ini meledak? Karena DNA-nya di mana? DNA-nya di Om Deddy. Karena orang tahu Om Deddy ini bagaimana seperti apa. Iya. Karena sebelum Om Deddy bikin podcast, dia udah menciptakan namanya brand personal branding. Iya. Dia salah satu pesulap, tapi ternyata dia jadi host waktu di Hitam Putih. Iya. Cakep, Pak. Iya. Beda tuh, muncul dari apa? Beda dari host-host yang lain. Iya. Siapapun yang dia panggil, pasti kemasan talk show-nya itu jadi berbeda. Oke, bikinlah podcast, ceder, ya kan? Dia udah nggak mikir apa-apa dong. Iya. Ya. Tapi brand DNA-nya Om Deddy, brand DNA-nya podcastnya Om Deddy, ya DNA-nya di Om Deddy. Bayangin aja teman-teman kalau itu ganti bukan Om Deddy. Kemudian Om Deddy selalu mengundang tokoh-tokoh yang memang saat itu satu inspirasi. Iya. Kedua, Iya, mungkin benar. tokoh-tokoh yang saat itu lagi heboh lah, Iya, diundang itu di situ. Akhirnya podcastnya Om Deddy jadi tempat image-nya itu klarifikasi semua isu yang ada di Indonesia, baik itu politik, baik itu artis, baik itu apapun lah. Om Deddy pasti podcastnya tempat verifikasi dan klasifikasinya di podcastnya Om Deddy. Kayaknya jadi. Nah kalau ditanya podcast Om Deddy siapa kekuatan utamanya Om Deddy-nya. Iya. Nah terus kalau seandainya bayangin aja kita nih gue bikin podcast ujuk-ujuk ngundang yang orang nggak tahu gue, terus gue bikin podcast gitu, ada nggak yang nonton? Segmented ya jatuhnya ya. Iya. Ya ada, tapi lama. segmented. Segmented. Nah, itu kalau ngomongin Deddy. Iya. Kemudian kan kalau tadi ngomongin brand positioning ya, Iya. terus kaitannya dengan podcast kita. Kemudian gimana caranya kita masuk ke positioning terhadap podcast di Indonesia? Kayaknya podcast sudah dirajain Om Deddy, semua ada di Om Deddy. Tapi teman-teman tadi saya kan bicara produk kategori, kita harus clear dulu, kita mensegmenkan produk kategorinya apa. Contohnya, saya kasih solusi asik. Ya, yang udah di akuisisi Om Deddy ya. Iya. Walaupun itu sama-sama podcast, orang ngomongin di Indonesia podcast ya Om Deddy Corbuzier. Tapi Om Mas Dery dengan kasih solusinya, dia kelihatan tuh dia menciptakan produk kategori berbeda dari Om Deddy. Apa brand kategori atau DNA kasih solusi kalau nggak salah saya ya? 1 edukasi, 2 UMKM, ketiga hal-hal keilmuan yang memang nggak pernah terekspos yang itu ada di ekosistem orang yang mau belajar. UMKM karena target dia adalah menaikkan ekosistem di UMKM. Makanya tamu-tamunya ya orang-orang yang mungkin orang dulu nggak kenal dengan tamu-tamu ini, tapi setelah duduk dikasih solusi sama-sama naik. Kenapa? Karena DNA-nya clear dari awal, brand DNA-nya clear. Orang dulu nggak tahu Mas Dery, orang dulu nggak tahu kasih solusi, tapi dia menciptakan produk kategorinya udah clear. Gue mainin market city, bukan marketnya Om Deddy. Ini udah punya Om Deddy. Dia main di marketnya di sini karena produk kategorinya clear. Tadi kan saya udah bicara produk kategori tentang teh botol dan pucuk ya. Nah, kasih solusi main di produk kategori DNA-nya itu tadi
edukasi, mungkin entertain nggak sih, edukasi, apalagi inspirasi, Inspirasi. sama targetnya mau skill up teman-teman UMKM biar belajar di situ. Pendengarnya siapa? Orangnya yang butuh ilmu, kayak ilmu yang tentang branding, ilmu marketing, ilmu keuangan, semua ada dikasih solusi. Makanya namanya juga Kasih solusi. yes, gitu bro. Karena dia ngerti banget tentang branding. Nah, branding itu iya. Gitu. Ya pasti masuk pak. Masuk. Nah, masuknya paham. Iya, iya. Berarti ini Aduh. ada hal-hal yang bukan harus diperbaiki ya? Enggak. Saran-saran dari Om Sinai sendiri nih untuk in the podcast gimana? Apa Aduh, udah masuk ke kriteria itu apa belum nih menurut Om Sinai nih? Eh, Kita punya tagline-nya itu aduh, kan berat. segmennya ke industri event ya karena kan balik Ya, lagi lah industri event kita nggak perlu jabarin lah kalau emang Ya. pelaku industri event ini Ya. ada segmen-segmen tertentu kayak misalkan rigging, sound system, show director, Ya. MC itu kan jadi satu kesatuan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, Ya. menurut Om Sinai sendiri kita udah dapet belum tuh ke situnya in the podcast-nya nih? Ya. Tapi Itu oke. DNA ya, bisa dibilang Iya, bisa DNA ya. dibilang gitu. Menarik sih. Gue sih apresiasi teman-teman Nah, in the podcast yang fokus ke industri event. Tapi belum tentu ini bener ya karena gini, ngedevelop sebuah brand atau ngedevelop sebuah program ini kan produk ya, ini kan iya, brand iya, ya. Nggak bisa saya langsung ujuk-ujuk langsung ngomong terus ini bener nggak, karena perlu proses yang panjang sebenarnya. Harus tahu dulu brand DNA-nya, harus tahu dulu kita main di produk kategorinya apa, harus tahu value-nya apa, harus tahu kalau nggak ada value kita grade value-nya gimana. Yang terpenting adalah sebuah brand itu akan menjadi positioning yang baik dan benar ketika kita tahu brand DNA-nya, pertama, kedua kita tahu market atau produk kategorinya, ketiga kita tahu value-nya, keempat ya kita harus tahu apapun tuh brand-nya yang harus kita pelajarin itu disruption-nya dulu. Kita mampu mengalahkan market disruption, market-market yang udah ada di industri ekosistem podcast ini apa-apa aja. Kita bisa nggak masuk di situ dan kita bisa nggak jadi pemenang dan kita bisa nggak mendisrupt brand disruption, bisa mendisrupt brand itu sendiri dan bisa mendisrupt market-market yang udah ada dan kita menjadi pemenang. Nah, dari situ tarik mundur lagi, value kita nih apa? Oke, Oke. contohnya media inspirasi industri event. Oke, clear. Jadi call to action-nya adalah yang akan hadir di sini berarti semua terkait tentang industri event. Di luaran sana, teman-teman yang dengarkan podcast kita pasti pengen tahu. Orang kan selama ini taunya, oh gimana ya itu si lampu bisa muter-muter tuh namanya Iya, apa ya kan? Itu bisa betul. diprogram namanya apa? Oh, event itu dijalaninya orang-orangnya seperti apa, kru-krunya seperti apa. Oh, ternyata di situ ada show management, ternyata itu ada production, di situ ada lighting designer, ada itu ya mungkin itu yang akan menarik ketika kita clear DNA utamanya kita akan ke situ gitu. Mungkin saya nggak berani ngomong nanti akan gimana, mungkin masuk kalau saya sih mungkin berpikirnya ya udah clear kita media industri event, semua tentang event, belajar tentang event ya di podcast ini, mungkin gitu ya. Nah, Tapi akhirnya terpersepsi di target niche audience kita bahwasanya kalau lu mau belajar event semua tentang event ada di the podcast. mungkin ya, tapi saya takut salah ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Ya kayaknya sih. Nah, Kayaknya. kita Tapi kan jumawa juga, tapi ini bener sih, ini menarik sebenarnya. Harusnya ngomongnya lama nih Sam. eh Ada banyak banyak ilmu yang kita dapat nih hari ini. aduh. Tapi cuy, sorry cuy. Ini Yes. kayaknya agak-agak nggak Eh. mau lugas gitu. Enggak lah. To the point aja gitu cuy. Konsultan itu bayarannya mahal. Enggak seru. Itu udah lugas teman. Sorry. Tapi kita bisa menyimpulkan sih Om dari yang tadi Om Sinai deskripsiin tuh kayak gitu. Oh iya juga ya, tapi secara brand DNA tadi yang kita balik Ya. pertanyaan terakhir, brand DNA-nya itu kita sudah dapat berarti ya. Tinggal kita untuk sini podcast ya. Tinggal kita melebarkan sayap nih. Ya. Industri eventnya ini mau ke arah mana nih? Mungkin kan kita sebeberapa episode ini menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten lah di bidangnya. Ya. Nah, mungkin ini usulan aja ini nanya apa namanya? Pendapat Om Sinai sendiri. Asik nggak sih nih kita ditambahin bumbu-bumbu bukan bumbu-bumbu ini ya, ditambahin segmen curhat pekerja event gitu. Yes. Oke. Atau apalah gitu ke depannya biar Pak Produser nih kaji ulang gitu. Sebenarnya sih itu. Oke. Jadi kalau in the podcast DNA-nya adalah kata kuncinya adalah event. Iya, event. Ya, kata kuncinya di situ. Kayak tadi kita bilang tentang Kalbe Pharma, brand DNA-nya adalah event. Oke. Sementara event itu kan
irisannya banyak banget, ya kan. Hmm. Tapi kita harus clear, target kan apapun ceritanya produk kita ciptakan, podcast ini kan produk ya, kita ciptakan, kita clear dulu, kita mau masuk di market kategori mana, dan apa, dan siapa. Ya, objektifnya begini, apapun itu produk, apapun brand-nya, orang denger kita, ini kan podcast ya, orang denger kita, kita bisa mampu menciptakan, oh kalau gua, dengerin podcast-nya In The Podcast, gue bisa jadi siapa atau gue bisa belajar apa. Nah, katakunya tetap industri event, tentang event. Nah, akhirnya kalau saya sih ngebayanginnya gini, ngebayangin doang ya. Iya. Kalau gue pengen belajar tentang event, semua tuh baik itu bisnis, baik itu apapun industri kreatif di dalamnya, itu ya In The Podcast. Artinya narasumbernya juga orang-orang yang mungkin ya, yang memang berkaitan dengan itu. Di luaran sana buat orang-orang banyak, orang taunya hanya konser, orang taunya lampu bunyi-bunyi, orang taunya sound system berbunyi, padahal di situ banyak banget technical production, technical event dan everything-nya itu proses segala macam tuh banyak banget gitu. Very fucking hard. Yes, ya betul sekali. Shit, man. Lu taunya enaknya doang, brother. Kita 24 jam, 2 kali 24 jam kagak tidur. Itulah makanya ya kan. Tapi kenyataannya ya memang yang kita rasakan kenapa Ya. keresahan sih, sebuah keresahan itu akhirnya menjadikan kita membuat media seperti ini penting buat kita nih di The Podcast. Ya salah satu kuncinya yaitu untuk bisa menjadi wadah berbagi cerita. Nah, cuma kayaknya dari obrolan Om Sina ini kita menarik nih. Kayak perlu ada segmen curhat-curhat event nih ya kan. Yang invoicing-nya telat. Waduh, betul. Yang jadi kompetisi, ya itu kayaknya seru kali ya. Ya. Tapi akan ini kali yang ditonton itu ya. Itu kalau itu berbagi kesedihan. Iya, berbagi kan keluh kesah lah, Keluh bukan kesah. ruang curhat khusus untuk ini ya. Segmennya itu kali ya. Siap. Oke. Ya. Nah, Aduh. Om Sina, terima kasih banyak nih Om. Sebelum kita closing Om, Ya. kita Oh, gini aja nih. saran, ya kan, tips saran masukan untuk para Aduh. pengusaha atau pelaku event yang membutuhkan sebuah konsultan Aduh. untuk persepsi brandnya, Nah, ini penting nih. Caranya gimana, Karena Om? kita kan nggak Aduh. tahu ya Iya, yang industri-industri lain nih, misalkan Ya. industri LED, sound Ya. management, industri Ya. talent MC, artis Ya. segala macam butuh nih ternyata Ya. konsultan gitu. Aduh. Harus dong kasih tips dan saran nih. Ini kayak mahal sih. Enggak. Nggak apa-apa, berbagi. Enggak, ini karena kemarin saya diundang di sini tuh semangat. Kenapa, Om? Podcast tentang apa? Kayak nanya-nanya nih. Inspirasi ya, Om. Itu gue suka karena demen, seneng karena ilmu harus dibagi, Om. Betul. Gitu. Kalau lu fit, Yes, betul. Enggak lah, ilmu harus dibagi. Orang yang mau mendengarkan aja kita bersyukur, Bang. Amal jariah kita biar banyak ya. Kita didatangin Om Sina Ya. juga, alhamdulillah luar biasa. Kalau jualan nanti biar segmen yang berbeda, Om. Wah, iya. Dan target market yang berbeda, Oh, tenang iya, aja, Om. karena paham dan manajemen, masalah. Enggak sih, menurut gue apapun itu bisnisnya, apapun itu semangatnya gini. Karena tadi Om mengaitkan dengan industri di dalamnya, baik di situ Iya. ada talent, ada Iya, betul. semua yang tentang situ. Pertama yang harus kita pikirkan ada value, Heeh. penting, wajib. Kedua, kita harus paham brand disruption, market disruption-nya apa, gue main di kategori apa, produk apa, market di mana. Itu harus penting. Terus pelajarin, oh yang sana mainnya begini-begini, dan kita harus berbeda dari situ. Kita ciptakan value di situ, kita create value di situ. Yang kedua, kita itu juga jangan lengah karena gini, great value penting, kemudian kita harus tahu dan wajib mengerti. Jadi karena tadi pertanyaan tentang talent gini, saya sih sama kayak gue dulu, kenapa gue dari talent akhirnya berpikir pengen cepet berbisnis dan berusaha, karena gue tahu. Jadi ada yang namanya kayak human capital gitu. Human capital ada juga pemahaman, mungkin teman-teman pernah dengar atau nggak tahu dengar, belum pernah dengar aku nggak tahu, tapi saya punya pemahaman gini, hidup kita ini modal untuk sukses itu ada 2. Satu modalnya duit, 2 modalnya kita sendiri. Ya, oke. Jadi kalau kita berangkat dari human capital, kita ini kan kapital gitu. Diri kita ini kapital adalah modal untuk ke sana. Nah, kalau kita nggak punya duit, ya kita harus banyakin ilmu biar human capital kita naik, value kita naik. Kita harus tahu, oke, kita udah tahu mainnya di mana, ilmu kita juga harus nambah. Nah, kalau kita punya duit, berangkatnya dari kapital, dari duit, ya sudah, lu berangkat dari duit. Tapi jangan salah, lu punya duit pun belum tentu sukses. Iya, benar. Value wajib.
Tapi teman-teman bayangin kayak seandainya kita nih kalau saya ngerasa saya bukan pewaris, jadi saya bener-bener perintis. Saya ngerasa modal saya untuk sukses itu ya human capital. Hmm. Human capital gue harus tambahin value-nya, harus sampai detik ini selalu tetap belajar karena gue tahu human capital ini Hmm. kayak gini, kayak kurva gini, kayak apa ya, kayak kalau kita grafikin gitu kan, umur kita semakin bertambah, Fluktuatif ya. Oke. human capital kita akan turun, modal kita akan turun. Bayangin aja gue semakin tua, gue nggak nambah ilmu, gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak ngedevelop value terhadap diri gue sendiri, pasti gue nggak akan laku dong. Iya, iya. Tapi kalau human capital kita kuatin, sudah mau sampai kapanpun kita tahu nih kita main di mana, posisinya di mana. Akhirnya ketemu tuh produk kategori kita main di mana. Teman-teman bisa bayangin udah tua nggak ngerti apa, capital management, human capital kita udah habis, terus kita nggak punya apa-apa, kita nggak akan sukses. Karena kalau modalnya dari human capital, kuncinya ya satu, ya gedein value diri lu, apapun itu bidangnya. Gitu. Wah, luar biasa. Sam, bikisan Sam. Luar biasa. Aduh, gitu ya. Iya, episode kali ini. Aduh, semoga teman-teman gak bosen deh. Aku Nggak, ngomong nggak. apa nggak tahu anjir. Justru nih wajib Makasih, ditonton. Om, makasih, Om. Wajib Thank you banget, ditonton. Om. Thank you. Wajib Makasih. ditonton episode ini. Makasih Ini banyak, bisa Om. dari kita in the Ya, podcast ya. untuk Om Sinai. Makasih banget. Episode kali ini aduh luar biasa ya. Aduh, Luar biasa. saya yang makasih. Gigit, Sam. Eh, Ya, kayaknya nggak cukup di episode ini aja nanti. Ya, Ini mesti kalau Kembang lagi nih. mesti berjam-jam ini. Berjalan terus. aduh, semoga yang nonton nggak bosen ya. Ini Enggak, siapa enggak. gitu. Ini Saya ruang- pastikan itu. Pagi kok, ya kan. Iya. Jangan bosan, ya kan. Oke. Tapi saya disclaimer dulu nih, Bro. Belum Yes, belum oke. tentu apa yang saya sampaikan ini semuanya benar karena saya juga masih belajar dan juga kalau saya ngomongin sebagai konsultan juga nggak hebat-hebat banget juga. Ya memang alhamdulillah aja ada beberapa brand yang masih mempercayakan memang iya, tapi masih di luaran sana masih banyak orang-orang hebat, masih banyak praktisi-praktisi yang lebih hebat dan lebih besar namanya. Kalau saya mah diem apa Masih praktisinya apa ya? Yang penting bisa makan kan. Kayak gitu. Jadi belum tentu yang saya sampaikan itu benar, tapi insya Allah kalau seandainya jadi manfaat ya alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang berkah. Om saya makasih banget. Tapi jangan lupa Om, kalau sambil mengkonsul Ya. kopinya pakai itu. Om. Oh iya, apa tuh? Ini nih. Apa tuh? Cuy, buka cuy. Oh, Iya. oke. Tipis-tipis ya. Nah, Oke. iya. Ini produk yang di develop? Enggak sih, ini Oke. biasa permainan. Itu Siap. si bos yang bikin. Oh, siap. Thank you banget. Terjadi. Iya. Ya, jadi teman-teman kalau mau butuh goodie bag yang Enggak menarik kayak juga. gini. Oh, enggak ya. Enggak juga. Dramakan hari ini. Aduh, thank you. Semuanya kita sikat. Ya. Kita jadi customer. Hari ini luar biasa Tam. Yoi. Oh, thank you banget. Buka nih Makasih pikiran ya. kita nih ya. Ya, Ternyata. Belum. Wah, habis lah, udah. Sebenarnya masih banyak cuy. Masih Iya. banyak, nggak makanya Benar, nanti masih cukup di banyak. segmen ini aja kita. Amin. Undang lagi nih. Semoga Om teman-teman nggak bosen ya. Sinai. Maksudnya Iya. Besok datang lagi bisa ya. dengan senang hati Om. Oke, di episode kali ini luar Siap. biasa. Thank you. Terima kasih untuk Thank you Samsung banget. Sat. Ya. sebagai multicam yang udah support kita dan Studio in the Podcast di setnya sama siapa? Independent Production. Thank Terima you. kasih yang belum Makasih, komen, makasih, yang makasih. belum subscribe, Semoga yang bermanfaat. belum like. Silakan di komen, di like, dan di subscribe. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. In the podcast. Media and Plastic Industry Event. I pull on my melodic